Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup tajam sebenarnya. Nah, dijawab enggak ya? Baik. Ini ada pertanyaan mengenai masalah ketika kita ada orang yang duka, meninggal dunia, kemudian kita melakukan takziah, lalu kemudian di sana menjalankan tahlilan. Ada tidak tahlilan tersebut riwayat dari Nabi? Kalau pertanyaannya ada atau tidak riwayat dari Nabi, jawabannya tidak ada. Lalu kemudian ada yang menyebutkan bahwasanya itu ada riwayat dari tabi'in atau Imam Tawus misalnya. Di situ yang dijelaskan adalah mengenai sedekah. Jadi mengenai sedekah. Kalau formasi seperti yang kita lihat itu tidak diriwayatkan oleh Imam Tawus seperti formasi yang kita saksikan. Kemudian juga misalnya dijelaskan di dalam oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa itu. Di situ juga tidak dijelaskan mengenai formasi sebagaimana yang kita saksikan. Di situ yang dijelaskan adalah sedekah. Jadi kalau sedekah ya memang boleh. Tetapi kalau kemudian sebagaimana formasi yang kita saksikan itu tidak ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Lalu bagaimana kalau kemudian di situ kita hadir, ikut hadir, tetapi tidak ikut apa tadi melakukan ritual tersebut. Kemudian pada saat hadir juga tidak apa tadi ikut makan-makan. Nah, bagaimana ini? Nah, baik. Ikhwas sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mengenai makan-makan tadi jelas hukumnya para ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i menyebutkan hukumnya makruh makan-makan di situ. Nah, kemudian acara mengenai masalah ritualnya itu formasi yang ada itu tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya ketika ada orang yang meninggal dunia, tugas kita adalah takziah, menghibur orang yang ditinggalkan. Kemudian apalagi selain menghibur, mendoakan. Adapun perkara yang tidak ada tuntunannya, kita tidak perlu ikut. Saya khawatir nanti kalau kemudian kita ikut yang terjadi mengundang fitnah. Jadi mengundang fitnah. Jadi kenapa mengundang fitnah? Karena jangan sampai kemudian nanti teman-teman semua ketika sudah ngaji bab yang semacam ini kemudian hadir meskipun tidak ikut apa tadi ritual atau tidak makan-makan, tetapi justru jadi fitnah. Tuh Mas Agus, ya melu kok. Nah, baik. Jadi begitu ya. Prinsipnya bahwa itu tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam fatwa itu mengenai masalah sedekah. Kalau sedekah semua ulama sepakat boleh. Nah, kemudian makan-makannya itu juga makruh. Kalau makan-makannya makruh, artinya perkara yang makruh itu masih apa ya istilahnya? Kalau kemudian kita makan tidak berdosa karena makruh ya. Tetapi makruh itu dari bahasa Arab karoha maknanya dibenci. Jadi maknanya tidak disukai. Jadi ya dianjurkan untuk ditinggalkan. Ada keutamaan untuk meninggalkan. Nah, ada keutamaan untuk meninggalkan. Begitu ya. Bahwa prinsipnya begitu, ada keutamaan untuk meninggalkan makan-makan. Kemudian kalau mengenai masalah sedekahnya jelas sampai, masalah doanya jelas sampai. Yang kita sampaikan di sini adalah mengenai menetapkan formasi tertentu. Nah, menetapkan waktu tertentu. Nah, kalau doa jelas sampai. Kalau sedekah jelas sampai. Yang kita sampaikan di sini adalah bahwa tidak ada riwayat mengenai formasi tertentu di dalam tata cara berdoa maupun tidak ada waktu tertentu di dalam mengenai
tata cara berdoa sebagaimana yang kita saksikan. Termasuk juga di sebagian tempat masih dicampur dengan doa-doa yang di situ menyebut nama-nama apa istilahnya danyang-danyang. Nah, misalnya ada kiblat papat limau pancer dan seterusnya. Nah, itu juga harus dihindari. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.